Selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas tentang animal economic decision. Apakah animal economic decisions? Perilaku hewan atau bagaimana hewan itu berperilaku itu dapat dipandang sebagai bagaimana mereka memutuskan antara cost dan benefit dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Jadi hewan itu sebenarnya sangat dipengaruhi, perilakunya sangat dipengaruhi oleh seleksi alam untuk memaksimalkan net benefit yang akan dia peroleh. Ada 3 hal dalam economic decision, yaitu decisionnya sendiri, keputusan yang harus diambil, currency, serta constraints. Nah, kita bisa lihat pada kasus burung jalak ini ya. Burung jalak ini, turut full garis, makanannya adalah larva dari leather jackets dan invertebrata lainnya yang ada di tanah. Jadi mereka memang mencari makan tuh di antara rumputan ya. Dan seekor jalak yang sibuk tuh bahkan bisa 400 kali bolak-balik dalam sehari untuk mencari makan dan membawanya kembali ke sarang untuk diberikan pada anaknya. Dan dengan demikian ada hal-hal yang harus diputuskan oleh si jalak tersebut karena begini, ada tempat-tempat makan yang misalnya cukup jauh dari sarangnya, juga ada tempat mencari makan yang dekat dengan sarangnya. Bisa saja tempat yang jauh tersebut mungkin makanannya juga lebih baik ya, bisa saja seperti itu. Tapi kalau jauh berarti dia tidak bisa terlalu sering bolak-balik. Sementara itu dia juga tidak bisa membawa terlalu banyak mangsa di dalam paruhnya sekaligus ya, karena juga ada masalah dari searching time ya, dia harus mencari serangga di daerah foragingnya dia, dan itu tidak mudah karena berbeda dengan buah. Kalau buah kan di dalam satu pohon ya, sementara serangga itu tersebar, jadi dia harus mencari di situ. Sehingga kalau tempatnya jauh, kemudian dia membawanya banyak, ada juga batasan di mana kalau terlalu berlebihan dia juga akan sulit membawa mangsa tersebut kembali ke sarangnya. Tapi kalau terlalu sedikit, tentu saja akan rugi ya, dia rugi secara perhitungan ekonomi, tentu saja akan lebih rugi gitu. Nah, sementara kalau dia dekat, berarti dia bisa lebih sering bolak-balik. Sehingga memang ada keputusan tersebut, kemudian currency-nya tentu saja adalah dia harus membawa makanan bagi anaknya di sini. Constraint-nya apa? Constraint-nya tentu saja dari tadi adalah travel time-nya, ya, jauh dekatnya, kemudian searching time-nya, mencari si mangsa tersebut. Jadi decision sendiri itu sebenarnya adalah pilihan-pilihan ya, dari misalnya dalam hal ini mencari sumber daya yang hewan bisa pilih. Jadi sebenarnya setiap hewan juga punya pilihan-pilihan. Dan ini sangat dipengaruhi oleh constraint-nya, jadi oleh halangan-halangan tersebut. Tujuannya adalah bagaimana mengoptimalkan currency yang dia peroleh. Nah, currency itu apa? Currency itu adalah nilai ya, sama seperti nilai mata uang mungkin ya. Tapi sebenarnya nilai keuntungan yang dia peroleh, mungkin seperti itu, kebutuhan ya yang dicapai oleh hewan tersebut. Dan ini tergantung berhubungan dengan energi yang akan dia peroleh atau bagaimana dia meningkatkan survival. Jadi kalau hewan kita mesti berpikirnya seperti itu, artinya biasanya tujuan hewan tersebut untuk survivalnya, untuk kesuksesan breeding misalnya. Dan hewan yang berhasil memenuhi kebutuhan currency tersebut tentu saja akan survive melalui seleksi alamnya. Halangannya apa? Halangan itu sebenarnya adalah faktor-faktor yang menghalangi dalam memperoleh currency tersebut. Jadi mempengaruhi sekali bagaimana decision making pada hewan. Dan ini sangat bervariasi pada berbagai kasus. Mari kita lihat video berikut ini. Look at the big balls of pollen they're bringing in. Apparently bees can carry up to half their body weight in pollen. The bees are covered in these kind of branched hairs, and as they move about in the flower,
they get covered in pollen, and then they have these special, like little brushes on their legs that they then comb all the pollen down into lebah-lebah pollen tersebut baskets that membawa are on pollennya their hind pada legs. kakinya ya, sementara dia juga harus menghisap nektar. Pollen is a bee's main source of protein, and it's essential that the bees find a good pollen with lots of protein in it, because not all pollens are the same. The bees pack the pollen into cells surrounding the brood nest and make their bee bread. A single bee can visit thousands of flowers a day. And in doing so, it's transferring the pollen, which is the male reproductive part, to the female reproductive part, or stigma. So the bees need the pollen, and the plants and the trees that they pollinate need the bees. And we need those plants and trees to survive. So humans, honeybees, and our agriculture are totally entwined together. Without the honeybee, we wouldn't be able to sustain the human population as we know it. And without the beekeepers, we wouldn't have enough bees. Nah, jadi dari kasus lebah tadi, nah kita bisa lihat bagaimana aktivitas foraging dari si lebah tersebut. Artinya dia harus membawa polen serta membawa madunya juga. Jadi ini bebannya sebenarnya cukup berat ya. Dan tadi kita lihat bagaimana beban itu juga sebenarnya agak tidak sebanding dengan tubuhnya juga gitu. Artinya dengan semakin jauh jarak misalnya bunga tersebut ya, antar bunga tersebut misalnya akan lebih banyak energi yang hilang selama terbang. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh si lebah misalnya, dia bisa melihat misalnya jika jarak bunganya cukup jauh-jauh, tentu saja dia mungkin mengurangi jumlah bunga yang dia kunjungi dan juga membawa lebih sedikit beban. Sementara kalau bunganya lebih dekat, nah dia mungkin bisa mengunjungi beberapa bunga sekaligus serta membawa lebih banyak beban. Sama saja seperti kita membawa beban ransel ya, kalau kita camping. Tentu saja ada suatu beban optimum yang kita bisa bawa, karena kalau terlalu berlebihan mungkin di tengah jalan kita pingsan, malah menyulitkan orang lain gitu. Sama dengan lebah tersebut, jadi ada energi loss yang akan hilang. Nah, kita bisa lihat sebenarnya ada berbagai jenis. Di chapter 3 ada banyak contoh-contoh dari berbagai hewan dengan decision, currency, dan constraint-nya. Jadi kalau lebah tadi crop load ya, berarti banyak beban yang dia bawa, beban dari pollen dan nektar tersebut. Currency-nya tentu saja adalah bagaimana dia memaksimalkan efisiensi, dan constraint-nya adalah travel time ya, antar si bunga ya, kemudian waktu untuk menghisap nektar serta energi cost-nya. Kemudian starling juga begitu, load size sama, dia maximize net rate of gain-nya. Constraint-nya juga hampir sama. Kemudian ada kasus juga bluegill sunfish, ini bisa dibaca sendiri. Ini misalnya decision-nya adalah pemilihan habitat, dan currency-nya adalah bagaimana memaksimalkan survival-nya dia. Constraint-nya adalah pertumbuhannya itu tergantung dari food intake ya. Kemudian juga bahaya juga biasanya berhubungan dengan ukuran tubuhnya. Nah, kita sebenarnya bisa uji juga, misalnya tadi antara load dengan flight time-nya gitu ya, pada lebah atau pada si starling, load-nya dengan jarak tersebut ya. Jadi decision dengan currency-nya, dengan constraints-nya. Nah, ini misalnya tadi pada kasus yang burung jalak. Nah, kemampuan burung untuk mencari dan menemukan mangsa baru itu sangat dipengaruhi oleh jumlah mangsanya ya. Tadi bahwa serangga itu tidak mudah ditemukan, jadi dia harus nyari. Kemudian apalagi kalau sudah ada di beberapa di mulutnya, tentu saja akan lebih sulit untuk mencari mangsa baru gitu. Kemudian juga
jarak yang makin jauh dari sarang, itu juga berarti ada energi yang dia keluarkan untuk terbang dan untuk mencari makan. Sehingga kalau jaraknya jauh berarti akan menurunkan probabilitas si burung jalak untuk bolak-balik dari eh, tempat foragingnya dia, tempat mencari makannya, ke sarangnya. Solusinya berarti untuk foragingnya jauh, jika foragingnya jauh, maka mungkin pada saat dia pergi, dia bisa sekalian menambah beban yang cukup banyak, jadi agak banyakan sedikit, tapi tentu saja tidak berlebihan yang dia bisa bawa ya, sehingga dia tidak terlalu banyak bolak-balik. Sementara kalau tempatnya lebih sedikit, nah dia mungkin membawa jumlah yang lebih sedikit, tapi dia bisa bolak-balik gitu. Jadi ada kedua-duanya sama menghasilkan keuntungan yang kurang lebih akan sama bagi dia. Nah, untuk bluegill sunfish tadi, ya, makanan bagi si bluegill sunfish ini biasanya lebih melimpah di daerah bentik. Tapi di daerah bentik masalahnya adalah lebih banyak predator, dan yang ikan yang kecil-kecil biasanya akan lebih rentan dimakan oleh predator. Sementara habitat yang lebih aman itu sebenarnya adalah yang tempat dangkal gitu ya. Tapi kebetulan di tempat dangkal biasanya makanan juga lebih sedikit. Nah, solusinya apa berarti? Nah, jika kondisi itu misalnya daerah habitat tersebut predatornya itu absen atau tidak ada, maka baik yang ikan yang kecil maupun yang besar bisa sama-sama makan di daerah bentik. Tapi jika predatornya present ya, jika predatornya ada di daerah bentik tersebut, maka hanya ikan yang besar mungkin yang hidup di daerah bentik, sementara ikan-ikan yang lebih kecil akan memilih habitat yang dangkal ya, airnya dangkal sampai mereka tumbuh pada ukuran yang tepat. Jadi sebenarnya kita juga bisa melihat decisions, currency, constraints pada apapun yang di sekitar kita juga ya. Sebagai contoh nih misalnya, kadang-kadang ada banyak kucing liar ya di jalan, dan kadang-kadang ada yang suka kasih makan ya. Tapi kan kucing liar macam-macam. Jadi ada kucing liar yang kalau kasih makan dia nggak mau datang, dia nggak langsung datang. Itu juga sebenarnya ada decision di situ yang diputuskan oleh si kucing tersebut. Ya, jadi apakah dia datang? Kalau dia datang dia dapat makan ya. Tapi kalau dia datang mungkin dia nggak tahu siapa manusia ini ya. Bagi kucing kan mungkin bisa baik bisa tidak gitu. Itu artinya keputusan yang diambil dia. Nah, ini salah satu contoh yang kalian bisa coba praktekkan ya. Ini saya ambil fotonya di suatu stasiun penelitian di hutan dataran rendah di Sumatera. Jadi di stasiun penelitian itu tempat makan yang kebetulan terbuka, sehingga kadang-kadang ada kayak bajing tuh suka datang-datang mampir lah, kebetulan ada segelas bubur kacang hijau sisa gitu yang masih tertinggal di meja, dan bajing ini kemudian mendekat. Dan dari sini sebenarnya kita juga bisa melihat ada decision, currency, dan constraints-nya. Nah, bagaimana Anda menjelaskan ketiga hal tersebut? Tuliskan pada satu halaman tentang decision, currency, dan constraints yang dihadapi bajing ini. Baik, sekian dan terima kasih.